Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fitriani dari Sejarah 2021. A few moments later. Baik, pada ibu hari anak-anak? Iya. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Selamat hari ini sehat. Sehat. Oke, puasanya lancar. Berapa doa ya? Oke, baru ya. Jadi kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin di kelas bisa beri doa. Oke, Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada yang tahu nenek moyang kita berasal dari mana? Bisa katakan. Oke, Desi. Oke, yang lain? Oke, Mbak Ana. Oke, itu ya, itu aja yang udah disebut teman-teman kalian. Ini tepuk tangan dulu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai asal usul nenek moyang bangsa Indonesia yang tadi sudah disebutkan. Ada Proto Melayu, Geotro Melayu, dan ada Soek dan sebagainya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita didik mampu menganalisis migrasi dan teori-teori persebaran manusia praaksara dengan baik setelah mengikuti pembelajaran Ibu. Jadi, Ibu harap anak-anak tolong memperhatikan apa yang dijelaskan dan juga video di depannya. Buku tulis ritual pembelajaran hari ini tolong disimpan di dalam hati. Sudah? Sudah Ibu. Oke. Materi hari ini kita akan membahas mengenai 3 sub. Yang pertama, asal usul nenek moyang. Yang kedua, proses migrasi nenek moyang bangsa Indonesia sendiri. Lalu yang terakhir itu gelombang kedatangan nenek moyang. Jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Di mana nanti Ibu akan menjelaskan materi yang akan didiskusikan di akhir penyampaian materi. Ibu akan membagi kalian menggunakan metode undi. Untuk itu diharapkan satu anak untuk maju ke depan untuk mengambil kertasnya ya. Paham? Oke. Saya mulai dari sekarang, mungkin dari kanan. Oke, kita terus. Ya. Mas sekarang baru. Jangan dulu ya, kan? Baru. Ya, maju. Oke, Intan dan Lalu. Sudah dibuka? Belum. Oke, bisa dibuka bersama ya. 5 Ibu. 10. Ya, Bapak. 3. Kelompok 3. Ya. Oke, mungkin bisa duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Itu duduk sini. Kelompok berapa yang lebih orangnya? Oke, Yesi bisa ke kelompok 2. Sudah duduk semua anak-anak? Oke, kita langsung ke materi ya. Materi pertama mengenai asal usul nenek moyang. Mungkin ada yang bisa membantu Ibu untuk membaca materi di depan. Oke, Coy. Asal usul nenek moyang. Pada masa Pleistosan, Homo erectus berimigrasi dari Afrika sejak 1,8 juta tahun yang lalu hingga tiba di Pulau Jawa sekitar 1,2 juta silam. Melewati jembatan darat yang terbentuk saat itu, di mana jembatan darat ini yang menghubungkan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan menjadi satu dengan Asia Tenggara daratan. Oke, bisa kita simpulkan dari yang sudah dibacakan Coy tadi bahwa asal usul nenek moyang bangsa kita sendiri itu awalnya berasal dari benua Afrika, di mana manusia modern di Indonesia pada saat itu dan juga Asia Tenggara sudah tiba sekitar 45.000 tahun yang lalu.
Nah, di mana melalui jembatan darat yang terbentuk saat itu yang mana merupakan pangkalan Sunda, di mana pangkalan Sunda ini menghubungkan Jawa, Sumatera, Kalimantan menjadi satu daratan dengan Asia Tenggara sebelum terjadinya pergeseran lempengan. Selanjutnya, materi kedua mengenai proses migrasi. Nah, proses migrasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, proses migrasi yang berjalan lambat dan berlangsung dengan sendirinya, di mana disebabkan manusia ini membutuhkan proses penyesuaian dalam hidup, seperti berkaitan dengan berburu, meramu, dan tempat-tempat baru. Sedangkan yang kedua, proses migrasi yang berlangsung cepat dan mendadak, di mana ini tuh disebabkan karena bencana alam, wabah penyakit, perubahan mata pencaharian, dan peperangan, sehingga mengakibatkan secara mendesak nenek moyang kita harus melakukan migrasi. Selanjutnya nanti kita membahas mengenai kedatangan nenek moyang. Kedatangan nenek moyang sendiri ini terbagi menjadi dua gelombang. Pertama, gelombang pertama ini melahirkan yang namanya ras Proto-Melayu. Lalu yang kedua, gelombang kedua ini nanti melahirkan Deutero-Melayu, dan yang terakhir Melanosoid. Nah, gelombang pertama itu terjadi sekitar 1500 sebelum Masehi, di mana persebaran nenek moyang bangsa Indonesia ini tuh yang gelombang pertama ini tuh sering disebut perpindahan bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua. Nah, mereka ini berasal dari Yunan, Cina Selatan, di mana migrasi yang dilakukan oleh suku bangsa Proto-Melayu ini dilakukan dengan menggunakan perahu bercandik satu sekitar 300 sebelum Masehi. Bisa anak-anak lihat petanya yang mana di yang mana gelombang pertama ini Proto-Melayu ini melakukan dua jalur. Yang pertama jalur timur, yang kedua jalur barat. Jalur timur ini sendiri itu melewati Vietnam, Filipina, lalu ke apa ini? Ya, Sulawesi, lalu ke Maluku dan Papua. Sedangkan jalur barat sendiri dia melewati Semenanjung Malaya, lalu masuk ke Sumatera dan menyebar ke Kalimantan, Bali, Jawa, dan Nusa Tenggara. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya, di mana Proto-Melayu ini sendiri tadi sudah disebutkan bahwa bangsa Melayu itu yang masuk ke Indonesia melalui dua jalur. Jalur apa? Jalur apa tadi yang dilalui? Oke, terima kasih. Nah, ya sudah dijelaskan tadi bahwa Proto-Melayu ini melewati dua jalur barat dan juga jalur timur. Bangsa Melayu ini kemudian nantinya terdesak ke arah timur Indonesia ketika bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda itu memasuki Indonesia, sehingga dia nanti menggeser ke daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, keturunan bangsa Melayu ini sendiri yang sampai sekarang masih ada di Indonesia adalah suku Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Selanjutnya masuk ke gelombang kedua, di mana gelombang kedua ini sendiri masuk sekitar 500 sebelum Masehi, di mana persebaran gelombang kedua disebutkan sebagai perpindahan bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Nah, mereka ini itu berasal dari Luzon atau Vietnam Selatan, di mana pada masa itu Indonesia ini sudah memasuki masa perundagian. Nah, migrasi yang dilakukan oleh suku Deutero-Melayu itu dengan menggunakan perahu bercandik dua, di mana rutenya cuma ada satu, yang di mana mereka melewati Vietnam lalu masuk ke Selat Malaya, lalu ke Sumatera, dan tersebar ke seluruh Indonesia di pesisir pantai. Paham? Pesisir pantai. Ya. Oke, Deutero-Melayu ini sudah dijelaskan melalui bangsa Melayu Muda yang secara bergelombang masuk mulai sejak 500 sebelum Masehi. Yang tadi sudah dijelaskan juga, mereka ini cuma melewati satu jalur yaitu jalur barat dari Semenanjung Melayu menuju Sumatera dan kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, keturunan bangsa Melayu Muda ini yang masih dijumpai sampai sekarang adalah suku Jawa, Bugis, Minang, orang Melayu, dan juga orang-orang Melayu yang banyak didiami wilayah Sumatera bagian timur. Oke, materi yang terakhir mengenai Melanosoid. Nah, gelombang migrasi pas Melanosoid ini sendiri itu ke Indonesia datang pada tahun 70.000 sebelum Masehi, di mana bangsa Melanosoid ini sendiri melakukan perpindahan ke timur hingga Papua, lalu selanjutnya ke benua Australia, di mana pada saat itu Papua dan Australia masih menjadi satu pulau. Sebelum adanya pergeseran lempengan. Nah, Melanosoid ini merupakan rumpun bangsa Melanosoid atau ras Negro, yang mana ciri khasnya sendiri itu berkulit hitam.
Oke, sampai sini menyampaikan materi Ibu. Sebelum Ibu menunjukkan video, ada yang ingin ditanyakan? Oke, Herlin. Ibu, jadi ras melanosoid ini kan merupakan ras yang juga pernah datang ke Indonesia. Ya. Kira-kira di mana tempat mereka menetap selama di Indonesia ini? Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa bangsa melanosoid ini tadi berpindah dari timur hingga Papua nanti menuju ke Australia. Nah, tempat mereka menetap sendiri sebelumnya itu di daerah Papua Barat, Ambon, Maluku, dan juga NTB. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Sudah jelas? Yes. Oke, ada yang lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Oke, Pak. saya ingin bertanya Ibu, apakah dalam perkembangan kehidupan nenek moyang yang bermigrasi terdapat pengelompokan Ibu? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi ketika dalam perkembangannya sendiri, ketika kehidupan manusia moyang itu dikelompokkan menjadi 3 tahap. Yang pertama itu tahap di mana manusia modern awal hidup itu sampai akhir zaman es, sekitar 12.000 tahun silam. Tahun itu yang kelompok kedua itu sendiri, yaitu manusia modern yang lebih berkembang, yang lebih terbelakang, di mana sering disebut sebagai Australopithecus. Antara itu munculnya penghuni baru yang dikenal sebagai sebagai penutur bahasa Austronesia sekitar 40.000 tahun silam. Jadi kalau pernah kita video itu kan ya anak-anak, itu akan menampilkan video yang nanti akan berkaitan dengan materi diskusi kalian. Belum ada ya? Asal-usul persebaran nenek moyang. Saat kepulauan Indonesia mulai terbentuk, Indonesia terpecah oleh Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Penduduk yang datang pun mulai beragam dan menetap. Ada 3 ras pendatang kala itu, yang saat ini menjadi identitas wajah orang-orang Indonesia, antara lain Proto Melayu, Deutero Melayu, dan Melanesoid. Pertama, Proto Melayu datang dari bagian Cina Selatan. Ketika menyerang kepulauan Indonesia, ras ini mendesak keberadaan penduduk asli. Dan karena waktu itu, kehidupan mereka dalam hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga memudahkan hadapan mereka. Penduduk asli dan ras Proto Melayu itu pun kemudian berlebur. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Kedua, ras Deutero Melayu yang datang dari Indochina bagian utara. Peradaban mereka lebih tinggi dari ras Proto Melayu, dan peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Pada akhirnya, Proto dan Deutero Melayu membaur dan selanjutnya menjadi penduduk di kepulauan Indonesia. Pada masa selanjutnya, kedua ras ini sulit untuk dibedakan. Pada umumnya, ras Proto Melayu meliputi penduduk di Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara, serta Toraja di Sulawesi. Sementara itu, semua penduduk di kepulauan Indonesia, kecuali penduduk Papua dan yang tinggal di sekitar Pulau Papua, adalah ras Deutero Melayu. Ras yang terakhir ini cukup berbeda dengan 2 ras sebelumnya. Ras Melanesoid di kepulauan Indonesia datang pada tahun 70.000 sebelum Masehi. Bangsa Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga Papua, selanjutnya ke benua Australia. Yang kita tahu, saat itu benua Australia terhubung dengan Papua. Bangsa Melanesoid saat itu mencapai 100.000 jiwa, meliputi wilayah Papua dan Australia. Peradaban bangsa Melanesoid dikenal dengan Paleolitikum. Bangsa Proto Melanesoid terus didesak oleh bangsa Melayu. Mereka yang berlayar tapi belum sempat mencapai Pulau Papua melakukan percampuran dengan ras baru. Nah, percampuran bangsa Melayu dengan Melanesoid menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu yang saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Sebenarnya masih ada 1 ras lagi yang pernah singgah di negara kita, tetapi tidak meninggalkan pengaruh besar, yaitu ras Negrito dan Buda. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan Buda, negara kita sudah terlebih dahulu dimasukkan oleh orang-orang Negrito dan Buda. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol
karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis nego. Oke, tadi penyampaian videonya ada yang bisa menyimpulkan video di depan mengenai apa? Sebelum ibu tunjuk. Ada yang menyerahkan dirinya terlebih dahulu. Oke, Mbak Ana. Video tersebut mengenai asal-usul persebaran nenek moyang yang dimana nenek moyang dari Potong itu ada berdasarkan video itu ada dari Gayo, Rata, Budi sama Toraja. Oke. Jadi pembahasan itu. Oke, tadi sudah dijelaskan ya mengenai bangsa-bangsa yang ada di Indonesia, di mana selain Diotrom Melayu, Proto Melayu, dan juga Bernardosoid, ada juga bangsa yang lebih awal menduduki Nusantara seperti Negrito dan juga Wetir. Akan tetapi mereka tidak berpengaruh besar kepada ras kita sendiri. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Maaf, kita masuk ke kelompok diskusi hari ini. Kelompoknya sudah ada masing-masing. Oke, ibu bagi kertas sebentar ya. Oke, kelompok 1 akan membahas mengenai teori Nusantara, lalu kelompok 2 mengenai teori out of Afrika, lalu kelompok 3 membahas mengenai teori out of Taiwan, dan yang terakhir kelompok 4 mengenai teori Yunani. Di mana kalian akan menganalisis teori-teori masuknya nenek moyang di Nusantara beserta buktinya, bukti pendukung, dan juga tokoh-tokoh yang mendukung dari teori tersebut. Bisa dipahami? Bisa dipahami kelompok 2? Insya Allah. Oke, ibu beri waktu 4 menit. Dan nanti akan dipresentasikan di depan ya. Oke, dimulai dari sekarang. Jika ini ada ditanyakan bisa. Oke, kelompok 2 akan membahas mengenai teori out of Afrika, yaitu asal yaitu menganalisis teori ini, teori out of Afrika, di mana membahas mengenai bukti pendukungnya dan juga tokoh-tokoh yang berpihak ke dari otak kita. Kelompok 3. Apa itu teori out of Taiwan? Lalu bukti-buktinya dan juga tokoh-tokoh yang mendukung teori tersebut. Ya, dijelaskan dulu teori out of Taiwan ini apa. Nanti dibahas lagi bukti-buktinya dan juga tokoh yang mendukung. Kelompok 1, ini kenapa main Mbak? Tolong dibantu temannya ya. Paham? Oke. Jika ada kesulitan, beritahu ibu. Diskusi ya, Nak? Kenapa ada ibu? Oh iya. Sudah dapat? Sudah? Oke. Semangat tidak? Mau kemana? Oh iya. Paham? Tapi bentar tolong gimana ya bantu. Ada kesulitan? Oke, depan. Dia lalu bukti-bukti serta mendukung dari tersebut. Nanti presentasikan ya kebetulan. Dan diharapkan nanti setiap kelompok yang mendengarkan tolong diberi
Dan diberi tanggapannya ya kepada teman-teman yang presentasi. Sudah? Sudah dari mana? Bu, ya ada apa yang mendukungnya? Dan juga bukti-buktinya jangan sampai lupa, karena itu penting. Buktikan apa itu? Cak, kesulitan. Sudah sampai mana? Pokoknya sudah dapat? Oke. Dan ngantuk ya, Bre? Tapi sudah? Gak usah panjang-panjang. Udah? Buktinya jangan sampai ketinggalan ya. Sudah? Sudah? Oke. Kelompok 3 sudah? Bukti. Ya Bu, kita begini lagi. Kapal yang ada di Banjarmasin, Cadas. Sudah? Oke, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 3? Sudah Bu. Kelompok 4? Oke. Kelompok 1 bisa presentasikan? Teman-teman kelompok tahu minat dan juga tolong tanggapannya. Maju kamu tak dari sini. Maju. Nah, jadi kami dari kelompok 1, nama saya Fitriani dan ada Mbak Heidi. Kami mendapat teori Nusantara. Nah, jadi teori Nusantara itu menganggap bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah Nusantara sendiri. Terus tokoh pendukungnya itu ada Muhammad Yamin, Gus Karef, J. Crawford, dan Sultan Takdir. Lalu untuk bukti pendukungnya itu ada fosil manusia purba seperti Homo soloensis, Homo pajakensis, dan lain-lain. Kemudian untuk artefak budaya itu ditemukannya seperti kapak batu, kapak perunggu, dan artefak lainnya. Kemudian bukti pendukung lainnya seperti ada bahasa, yaitu bahasa Melayu, dan kebudayaan itu adanya tradisi nenek moyang seperti gotong royong. Oke, ada yang kita apa anak-anak? Tidak ada? Oke, kita tekan untuk kelompok 1. Mungkin kelompok 2. Jadi kelompok kami membahas teori apa? Jadi teori itu terdapat bahwa paling banyak teori paling baik diterima saat ini di mana nenek moyang Indonesia berasal dari Afrika Timur atau Selatan sekitar 200 sampai 300 ribu tahun yang lalu. Untuk bukti pendukung yang pertama itu ada genetika. Jadi di Indonesia DNA masyarakat Indonesia ini ditemukan gen yang mirip dengan orang-orang di Afrika. Kemudian ada fosil. Fosil ini itu manusia purba yang ada di Flores, yaitu Homo rhensis ya. Itu mirip dengan fosil manusia purba di Afrika. Jadi teorinya itu menemukan kapal genggam di Sumatera. Untuk pendukung teori ini itu ada dari kakek dan besar merupakan ahli genetika. Ada dari Cap Liki, jadi ahli paleontologi, dan juga Louis Liki yang merupakan ahli arkeologi. Ada yang ditanggapi? Tidak ada yang Oke, ditanya kepada kelompok 2. Kelompok 3. Mungkin dibacakan secara cepat aja ya. Oke. Kami dari kelompok 3 sini saya ingin membacakan materi tentang teori keilmuan. Pengertian dasar ialah teori ini yang mengenai asal usul penyebaran nenek moyang bangsa Australasia. Sedangkan tokoh-tokohnya sini yang kita ambil ada 2, yaitu Dr. Hedi, Thomas, Junta, dan yang kedua Dr. Slamet. Sedangkan buktinya di sini bukti peninggalannya ada kapal yang berada di Banjarmasin itu. Oke. Ini tergantung kelompok 3.
Jadi kami mendapatkan teori Yunan, yang dimana teori Yunan ini berpendapat bahwa bangsa Indonesia ini berasal dari Mongol yang terdesak oleh bangsa yang lebih kuat sehingga melakukan migrasi ke selatan. Nah, tokoh yang mendukung teori ini adalah Muhammad Ali. Nah, buktinya berupa adanya kapak tua di wilayah bangsa di wilayah bangsa Nusantara yang memiliki kemiripan dan kapak dengan kapak tua saja itu. Kita kalau membahas, jadi kita mengenai teori maksudnya nenek moyang kita. Mungkin sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Tugas rumahnya sendiri dari keempat teori tersebut, analisis teori mana yang lebih mendekati bahwa nenek moyang kita melalui melakukan migrasi ke Nusantara. Paham? Oke, mungkin itu saja penyampaian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.